Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita jumpa kembali di tempat yang mulia, InsyaAllah baitullah, rumah Allah sekalian majlis ilmu. InsyaAllah kita berharap kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita barakah ilmu, hidayah ilmu insyaAllah. Kita lanjut yaitu dari kitab Nida'atul Rahman li Ahlil Iman. Panggilan Allah, panggilan Ar-Rahman untuk orang-orang yang beriman. Sekarang sudah tiba yaitu panggilan ke-73. Panggilan yang ke-72 yaitu saya masukkan ke-73 ya, yaitu ayat yang ke-11 masuk dalam yang ke-12. Karena yang 12 ini pembahasannya ini lebih komprehensif ya, lebih menyeluruh dan yang biasa terjadi di kalangan kita kaum muslimin, masalah ghibah dan sebagainya. Yuk kita lihat seperti biasa fotokopi tersebut. An-Nida'u Tsalis wa Sab'un, panggilan ke-73. Fi wujub ijtinab katsir min adh-dhan wa hurmati tajassus wal ghibah wa wujub taqwallah azza wa jalla. Panggilan ke-73 yaitu wajibnya menjauhi hal-hal banyak dari prasangka dan haramnya tajassus, mencari kesalahan orang, tajassus itu, dan haramnya ghibah, dan wajibnya takwa kepada Allah Azza wa Jal. Ayat 12 surah Al-Hujurat, surat Al-Hujurat surat ke-49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dha dhanni ithim wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakaritumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang beriman, jauhilah dari banyak berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang. Dan jangan kalian saling ghibah, mengguncing di antara sebagian kalian satu dengan yang lain. Sukakah salah satu dari kamu memakan bangkai saudaranya? Maka kalian akan merasa jijik. Fakarihtumu. Takwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Ini surah Al-Hujurat ayat 12. Sebelumnya di ayat yang ke-11 yaitu Allah memanggil orang-orang beriman juga yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum wala nisaun min nisa'in asa yakunna khairum minhun. Yang 11-nya ini ya.
Jangan kalian wahai orang mukmin saling mengolok kaum satu dengan yang lain. Bisa jadi yang diolok itu lebih baik daripada mereka. Ini hal bab mengolok-olok yang ayat 11-nya ya, yang ayat 11. Saya menyinggung hanya sekilas ini yang ayat 11-nya. Ya, jadi mengolok-olok, ngejek, merendahkan. Itu yang dimaksud hal ini. Secara umumnya maknanya adalah itu. Begitu juga wanita satu dengan yang lain. Bisa jadi yaitu mereka itu lebih baik daripada, yaitu kalian lebih baik atau tidak lebih baik dari mereka, yaitu orang yang diolok-olok itu. Kenapa Allah menyebut khusus wanita? Di sini para ulama mengatakan bab mengolok itu bukan hanya terjadi di kaum lelaki saja. Bahkan di kalangan wanita banyak saling olok mengejek dan sebagainya. Jadi Allah mengkhususkan dalam ayat yang ke-11, wahai orang beriman, janganlah salah satu kaum, maksudnya itu kalian yang dimaksud ini, kaum atau sebagian dari kalian atau kalian mengolok-olok, la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum, bisa jadi yaitu mereka itu bisa jadi lebih baik daripada mereka yang diolok-olok itu. Jangan merasa kita ini merasa lebih bersih. Begitu juga wanita, jangan saling olok-mengolok. Kenapa Allah mengkhususkan wanita? Di sini disebut dengan nisa, mengisyaratkan bahwa kaum wanita ini adalah banyak sekali yang mereka punya karakter waktak itu saling mengolok-olok di antara mereka. Iya, kesombongannya dan sebagainya, punya paras cantik, suami kaya dan sebagainya, itu kadang-kala itu mengejek temannya, saudaranya dan sebagainya, itu watak. Ini Allah mengkhususkan kaum wanita, menyebut dengan nisa, yaitu wanita. Ya, ini secara umum demikian. Ya, mengolok-olok itu mengejek, merendahkan. Ya, dengan ucapan-ucapan yang yaitu menjadikan seseorang ini ya terhina dan sebagainya. Ini termasuk hal tersebut. Allah melarang orang-orang yang beriman. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian yaitu mencela dirimu. Maksudnya mencela itu adalah mencela itu sesuatu dengan ucapan-ucapan yang kasar. Ya, ucapan-ucapan yang penghinaan dan sebagainya. Ya. Misalnya hal-hal yang mengatakan yaitu goblok dan sebagainya. Ya. Padahal itu ucapan-ucapan yang terhadap orang lain dan sebagainya, penghinaan, bentuknya itu penghinaan. Ya. Terus Allah katakan wala tanabazu bil alqab, jangan kalian menggelari dengan gelaran-gelaran yang jelek. Nah, ini gelaran-gelaran yang jelek itu panggilan-panggilan kepada seseorang. Apa? Lakop, ya, lakop-lakop yang jelek. Ya, si ini, si itu dan sebagainya. Ya, si Bahlul, si Pelo dan sebagainya. Itu enggak boleh. Hal-hal yang begitu. Itu hindari hal-hal yang seseorang ini yang memanggil dengan gelaran-gelaran lakop-lakop yang jelek, hal tersebut. Dan ini ada pembahasan tersendiri. Iya. Kalau menjadi simbol seseorang itu memang ada sesuatu pada diri seseorang itu, ya, yaitu dan orang itu radhi, itu enggak jadi masalah. Orang itu tidak merasa tersinggung dan sebagainya. Ya, seperti pada zaman Rasulullah SAW ada seseorang yang dipanggil, misalnya dengan lengan yang lebih pendek. Ya, itu ada ucapan khusus pada itu dan orang itu radhi. Ya, itu ada hal yang tersebut itu. Nah, itu pembahasan yang lebih khusus dalam hal tersebut. Intinya dalam ayat ke-11 ini, satu, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling mencela, tidak boleh memanggil gelaran-gelaran yang jelek penuh dengan penghinaan. Ayat ke-11 ini yaitu intinya penghinaan. Semua ini mengejek, mencela, memberi lakop yang jelek dan sebagainya, intinya penghinaan. Ini ayat yang ke-11 kepada sesama kaum muslimin. Menghina karena apa? Karena dia misalnya orang yang lemah, orang yang enggak punya dan sebagainya. Penghinaan ini adalah bukan sifat orang
min. Ini yang ke-11. Nah, sekarang kita masuk yang ke-12. Nah, ini pembahasan yang agak lebih ini kompleks. Ayat yang ke-12 ini. Ya, masalah apa? Masalah yaitu berprasangka. Kedua yaitu apa? Mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga ribah. Ini pelik permasalahan ini. Lebih pelik. Yang ke-12 ini, ayat ke-12. Yuk kita lihat. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina manujtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhann itsm. Hindari dari banyak prasangka. Sungguhnya sebagian berprasangka itu adalah dosa. Nah, sekarang ini dulu ya. Untuk hal harus kita yaitu apa yang dimaksud dengan yaitu prasangka ya, dzan tersebut ya. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali yaitu menerangkan tentang bagaimana yaitu jangan sampai seseorang ini yaitu banyak berprasangka buruk. Ya, berprasangka apa? Buruk. Ya. Karena berprasangka buruk itu akan menyebabkan sesuatu sangkaan-sangkaan kepada orang tersebut. Ya, sangkaan kepada orang tersebut. Ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, "Iyyakum wadh-dhann." Jauhilah dari kalian prasangka. Fa inna dhann akdzabul hadis. Sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Wala ya tahassasu. Wala tajassasu. Ada tahassas, ada tajassas. Nah, ini yang nanti ini. Ada Rasulullah mengatakan wala tahassasu wala tajassasu. Ya, ini yang harus kita kita melihat mencari kejelekan orang lain, tahassas, tajassas, memata-matai orang lain. Mencari bagaimana celah-celah kehidupan dia bagaimana. Ya, ini ulama mengatakan, Rasulullah mengatakan wala tahassas, pakainya ha. Kalau yang kedua pakai apa? Jim. Ya, tajassas, ini tahassas. Perhatikan ini hadis Nabi SAW. Iyyakum wadh-dhann, jauhilah dari prasangka. Fa inna dhann akdzabul hadis. Sungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Wala tahassasu wala tajassasu. Tahassasu itu yaitu mencari berita kejelekan orang. Kalau tajassas umumnya adalah diartikan yaitu memata-matai, melihat ehwal hal orang lain, saudara kita. Orang lain dapat ini, dilihat dari mana ya dapat ini. Nah, misalnya dia dapat bisa bongkar rumah, misal bisa beli mobil dan sebagainya. Dari mana ini? Cari dia. Lalu nanti dia setelah itu apa? Langkahnya setelah dia memata-matai, ribah. Ini urutannya itu. Ya, ini Rasulullah mengatakan begitu. Wala tahasadu, jangan kalian saling apa? Hasad. Wala tadabaru, yaitu jangan kalian saling yaitu khianat, saling membelangkangi itu saling khianat. Wala tabaghadu, jangan kalian saling emosi. Jangan kalian tuh saling apa? Marah dengan yang lain. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian ini hamba Allah yang bersaudara. Nah, ini dzan itu demikian yang dimaksud dengan dzan itu. Maka daripada itu ikhwan, ya. Prasangka. Orang berprasangka itu adalah hembusan dari syaitan. Hembusan dari syaitan. Menyangka orang begini dan sebagainya. Sebelum adanya yaitu tabayyun. Ya kan? Tabayyun. Atau adanya berita itu yang sampai sama dia diverifikasi.
Betul-betul dicari kebenaran akan hal tersebut. Ya. Maka daripada itu kalau kita lihat dzan, ya, yang dimaksud dengan dzan itu prasangka itu, ya. Itu kalau kita lihat ada hal-hal yaitu dzan kepada Allah dan dzan kepada siapa? Manusia. Ya, dzan kepada Allah dan dzan kepada siapa? Manusia. Ini yang harus kita camkan pada diri kita. Maka Ana membawakan suatu tulisan di sini yaitu tentang bagaimana dzan kepada Allah. Prasangka ada dua, nau'an. Dzan kepada Allah, dzan kepada manusia. Allah katakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku yaitu ya sesuai dengan persangkaan hambaku. Perhatikan. Ana inda dhanni abdi bi. Ya, aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku. Maksudnya adalah yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan orang selamat kalau orang ini bersuudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka dikatakan ya, Allah juga berfirman dalam hadis qudsi yang lain yaitu ana inda dhanni abdi bi inna dhanna bi khairan falahu wa inna dhanna syarran falahu. Bahwa aku ini tergantung persangkaan hambaku, kata Allah. Ya. Ya, kalau dia bersangka baik kepadaku, maka kebaikan untuknya. Tapi kalau dia tersangka buruk, maka keburukan yang persangkaan buruk kepada Allah itu balik kepada hambaku ini. Maksudnya begini, para ulama mengatakan demikian. Seseorang hamba Allah yang dia husnudzon kepada Allah. Yang seseorang hamba manusia yang suudzon kepada Allah. Husnudzon dan suudzon. Husnudzon dan suudzon kepada Allah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam satu hadisnya yang lain, dikatakan hadis Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzan. Ya, janganlah kalian di antara kalian itu mati melainkan dia harus matinya itu dalam keadaan husnudzon kepada siapa? Allah. Jangan sampai seorang muslim mati dalam keadaan suudzon kepada Allah. Waliyadzubillah. Jadi Allah mengatakan tidak matinya seseorang, jangan kalian mati dari kalian salah satu dari kalian kecuali dia yaitu berhusnudzon kepada Allah. Manusia hamba Allah yang husnudzon kepada Allah begini. Kita ditakdirkan oleh Allah di dunia ini. Untuk apa? Hidup. Takdir kita hidup. Lantas kita mencari sesuatu hal-hal yang Allah katakan mencari sesuatu yaitu berikhtiar di alam dunia ini. Ikhtiar, kita ini ikhtiar. Mencari apa saja? Mencari yaitu yang pertama adalah yaitu kita mencari petunjuk yang Allah berikan kepada hambanya lewat Rasulnya. Nah, lantas dia terus mencari itu petunjuk itu. Seseorang hamba Allah yang mencari petunjuk Allah, seorang hamba Allah yang mencari petunjuk Allah, terus dia berusaha, ya, dia mendapatkan kepuasan pada dirinya, berarti dia yaitu ketika dia mendapatkan kepuasan, mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan hidayah kepada Allah. Ya, kalau dia mencari dan sebagainya, ada satu kepuasan dan sebagainya. Ya, sehingga seseorang ada yang mencari mendekat kepada Allah, tapi dia ada suatu perasaan bahwa Allah ini menjauhi saya. Yaitu dengan apa? Dia tidak diberikan yaitu masalah duniawi misalnya. Padahal dia sudah beribadah. Kenapa saya sudah beribadah? Saya sudah ini dan sebagainya. Tapi kok saya tetap tidak diberikan oleh Allah kesejahteraan dunia? Ini ada terbesit di hati seseorang manusia. Siapa yang memberikan yaitu hembusan terbelitnya pemahaman itu? Syaitan. Saya sudah berusaha, sudah begini, sudah menjadi hamba Allah yang taat dan sebagainya. Sholat iya, bangun malam iya, taat pada Allah iya, menjauhi larangan Allah iya, dan sebagainya. Pokoknya dia sudah Masya Allah. Tapi dia berpikir
kok saya tidak diberikan oleh Allah begini, begini dan sebagainya. Dia ada sesuatu hal yang setan masuk di situ. Nah ini ketika dia berpikir begitu, itu ada suatu hal yang dia ini berprasangka, kenapa Allah kok tidak memberikan saya begini dan sebagainya. Nah dia lupa bahwa sesuatu yang dia berikan kepada hamba Allah itu penuh dengan hikmah Allah. Kita tidak tahu apa yang dibalik hal itu semua. Apa yang dibalik itu? Semua kita tidak tahu apa yang dibalik Allah. Kita diberikan seorang hamba Allah ini, diberikan itu. Jadi jangan dikaitkan antara ibadah, jangan dikaitkan ibadahnya seseorang itu, ketaatan itu dengan sesuatu yang dia ingin meraih sesuatu. Kalau saya begini, saya akan mendapatkan begini ya. Kok tiba-tiba sekian lama tapi Allah tidak memberikan sesuatu hal begitu. Ini yang dimaksud dengan ada perasaan hal-hal kenapa Allah begini dan sebagainya. Jadi bagaimana seorang mukmin itu bersikap? Seorang mukmin itu bersikap, dia harus ridha, ikhlas. Dua kunci. Ya, ini orean begini bentuknya orean. Para ulama kita membentukkan orean panjang lebar. Yang saya katakan ini orean, jabaran-jabaran diantaranya oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah begitu mengatakannya. Apa yang terjadi? Ikhlas ridha. Apa yang kita usahakan di dunia ini, kita sholat, kita ibadah dan sebagainya, jangan dikaitkan hal-hal apa yang mau kita dapatkan. Yang didapatkan apa? Ridha Allah, ibadah, selesai. Tidak ada kaitannya dengan dunia dan sebagainya. Ya, untuk hal begitu. Jadi ada perasaan kita ini ikhlas. Kalau tidak salah kita lihat hikmahnya Allah, bagaimana kalau orang itu dijembarkan. Lihat, tidak salah yaitu lihat dalam surat Asy-Syura. Ya, dalam surat yaitu Asy-Syura. Surat Asy-Syura. Ya, ayat 27. Asy-Syura ayat 27. Yuk kita lihat. Surat Asy-Syura itu surat ke-42. Surat 42, surat Asy-Syura ayat 27. Ini hikmah. Seandainya, Allah pakai seandainya, lau. Ketemu semua? Yuk kita lihat. Asy-Syura berapa? 27. Surat Asy-Syura 27. Allah memakai redaksi seandainya. Berarti seandainya kan tidak kan? Seandainya. Apa kata Allah? Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Lihat ini. Ya. Walau basatallahu li'ibadihi labaghaw fil ard. Ya kan? Walakin yunazzilu ma biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Allah pakai kata seandainya. Berarti kalau seandainya di dalam terminologi Al-Qur'an terjadi apa tidak? Tidak, belum. Seandainya kok. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Kata Allah, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Seandainya Allah melapangkan rezeki kepada hambanya, ke satu orang hamba, diberi kaya orang itu, diberi dunianya orang itu lapang, jadi orang kayalah begitu. Apa kata Allah? Orang ini menjadi ahlul maksiat di atas muka bumi. Seandainya. Berarti Allah milih-milih enggak? Allah milih-milih enggak? Milih-milih. Sesuai dengan hikmahnya. Milih-milih. Hidayah pun Allah pilih-pilih. Kenapa? Yudhillu mayasya wa yahdi mayasya. Allah sesatkan, Allah kehendaki. Allah berikan petunjuk, Allah kehendaki. Berarti semua kan kehendak Allah. Loh, hidup ini semua kita di dalam koridor Allah semua, dalam radar Allah semua kita hidup kok. Kita hidup kan dalam radar Allah semua kita hidup. Mana sih kita hidup di luar radar Allah? Semua kita hidup di dalam radar Allah semua. Kalau kita lihat sebagai orang beriman. Allah sesatkan, Allah kehendaki. Allah beri hidayah, Allah kehendaki.
Si A diberi kecukupan, Allah kehendaki. Allah tahan rezekinya, hidup di dunia pas-pasan, Allah kehendaki. Apa maksud Allah? Ada sesuatu yang Allah simpan rahasia untuk orang itu. Nanti di akhirat akan dibuka. Dalam satu hadis riwayat dikatakan, nanti orang akan mengatakan ketika di akhirat, kenapa saya dulu hidup begini, begini dan sebagainya. Allah akan ceritakan rahasianya. Kalau kamu beli begini, kamu akan gini, 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 gini. Kalau aku beli gini, kamu akan gini hidup di dunia ini. Kenapa? Kamu nggak kuat dalam hal apa? Dalam cobaan kalau kamu punya duit banyak. Pak, jangan dikira ikhwan. Orang Pak punya duit mung-mungan. Mung-mungan itu apa? Hanya 100.000 di kantongnya, 50.000. Tiba-tiba dia punya duit 3 miliar. Ya Allah Pak. Orang nggak kuat iman Pak, boro-boro mau duduk di majelis ilmu ini. Boro-boro apa? Nggak mau duduk di majelis. Kenapa? Sudah fly, dia sudah terbang. Kenapa? Nggak kuat. Ada orang yang nggak kuat diuji oleh Allah soal harta. Ada orang yang nggak kuat di situ. Kelemahannya di situ. Si fulan itu kelemahannya di situ. Ada orang yang kuat. Ada orang yang kuat pada hal yang lain. Ada orang laki nggak kuat kalau sudah digoda soal perempuan. Paling lemah dia. Dikasih umpan perempuan aja langsung plek jatuh dia. Kelemahannya di situ. Ada lelaki yang kuat. Masing-masing kita ini, masing-masing manusia ini punya kelemahan. Makanya Allah katakan, wa ja'alna ba'dhakum li ba'dhin fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Begitulah kami jadikan kamu satu dengan yang lain itu ujian. Jadi kita ini ujiannya beda-beda. Allah katakan dalam Al-Quran, atasbirun, kamu sabar enggak? Jadi begitu, jadi rahasianya begitu. Jadi Allah SWT mengatakan, seandainya kami lapangkan rezeki kepada seorang hamba, niscaya dia akan berbuat apa? Maksiat di atas muka bumi. Tapi Allah katakan, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Akan tetapi kami yaitu takar dia dengan ukuran rezeki yang kami kehendaki. Supaya apa? Allah sayang sama dia. Allah sayang sama kita. Jadi semuanya ada apa? Hikmahnya. Jangan kita bersuudzon kepada Allah. Itu yang dimaksud. Ini yang dimaksud tadi hadis-hadis tadi. Jangan kamu mati la yamutanna ahadukum. Jangan kamu mati kecuali yaitu kamu mati dalam yuhsinu billah adzan. Kamu mati dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Maksudnya husnudzon kepada Allah itu kita mati dalam keadaan kita ikhlas semuanya. Ridha kepada Allah dalam kehidupan ini. Selesai. Apa sih ikhwan? Kita hidup di dunia ini cuma sebentar kok. Apa sih kita ini? Hidup ini kita sebentar. 60, 70. Ya Allah. Kadang-kadang sekarang seperti kita kata Rasulullah SAW, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Kebanyakan. Kadang-kadang kita berpikir seperti Ana sekarang mau menjelang 60 ini. Ana berkatakan jangan-jangan sebentar lagi aku akan wafat nih. Karena umur umat Muhammad 60 sampai rentang 70 kebanyakan. Kebanyakan tuh ini, 60 70 pada wafat di sini. Kebanyakan. Jadi kita ini yang sudah 60 mau kepala 60 ini insyaallah kita apa? Ahya Abdullah apa? Sebentar lagi kita akan apa? Wafat. Udah siap-siap kita. Iya, udah pasti hal begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan berprasangka itu begitu. Lalu yang kedua adalah jenisnya adalah tadi bersangka kepada Allah. Jenis prasangka buruk, baik, buruk. Dan yang kedua kepada sesama manusia. Lah ini yang kita urusan kita muamalah dalam bab muamalah. Nah, orang yang berbaik sangka kepada sesama manusia, kebanyakan dia dalam kata ulama, kebanyakan dia menjauhi ghibah. Orang yang ghibah itu biasanya dia sudah tercebur dalam prasangka buruk. Biasanya, ini ulama mengatakan begitu. Jadi korelasinya, hubungannya. Orang kalau ghibah,
Ya, apa tuh hibah nanti datang penjelasannya. Biasanya sudah terjebur dalam prasangka buruk kepada sesama, yaitu kepada manusia hal tersebut. Ya, ini yang harus kita pahami hal tersebut. Yuk kita lihat ini tulisan ini. Hadza nida'ul khamis min nida'ir rahman. Ini panggilan yang kelima dari panggilan-panggilan Ar-Rahman untuk hambanya yang mukmin dalam surat Al-Hujurat. Yang kelima ini berarti kita sudah kaji. Yang pertama apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Itu ayat pertama surat Al-Hujurat. Jadi ini panggilan yang kelima dalam surat Al-Hujurat. Wa kullu hadhihi nida'at taduru haula islah al-fard al-mu'min fil mujtama' al-islami. Dan setiap panggilan ini, panggilan dari Allah ini, yaitu berkutat hal untuk memperbaiki kebaikan pribadi seorang mukmin. Panggilan-panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu itu untuk memperbaiki pribadi seorang mukmin dalam masyarakat Islam, dalam kelompok masyarakat Islam, supaya pribadi mukmin itu baik. Allah memperingatkan, "Idz awwal da'al mu'min an la yuqaddimu ra'yahu 'alal kitab wa sunnah." Yang pertama, panggilan yang pertama dalam surat Al-Hujurat ini, ketika Allah memanggil orang mukmin alla yuqaddima ra'yahu 'alal kitab wa sunnah. Jangan orang mukmin itu mendahului pendapatnya di atas Quran dan sunnah. Yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang beriman, jangan kamu mengedepankan pendapat kamu di atas Allah dan Rasulnya. Ini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri menjelaskan demikian. Ya, ini yang harus kita pahami, di antaranya begitu. Ya, itu yang pertama. Nah, lantas kalau kita melihat, ya, itu an-nida al-awwal, nida al-thani, nida al-thalis, adab, ya, kepada yaitu jangan menjauhi, jangan yaitu mendahului Allah dan Rasulnya. Itu adalah adab kepada Allah dan Rasul. Iya. Lantas yang kedua, adab samatil ahlil iman, yaitu ciri dari ciri-ciri ahlul iman itu adalah apa itu? Dia tidak boleh, dia yaitu tidak halal dia dalam arti menjauhi Allah dan Rasulnya dalam hal-hal yang akan membuat madarat dalam ummah al-islamiyah. Dalam masyarakat Islam itu, orang mukmin itu harus mempunyai adab. Sehingga apa? Adab-adab itu yang dia akan selalu menjaga diri dia dalam masyarakat Islamiyah. Maksudnya masyarakat Islam itu apa? Dalam berhubungan dengan yang lain. Yang pertama yaitu, yang kedua jangan kamu yaitu adab kepada Rasulullah. Ya, baik itu jangan mengedepankan apa? Mengedepankan pikiran pendapatmu di atas pendapat Allah dan Rasul. Kedua apa? Jangan meninggikan suaramu di atas suara apa? Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqan nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan kamu mengeraskan suara kamu di atas suara Nabi SAW. Itu panggilan yang kedua. Ya, yang ketiga apa? Tabayun kalau datang berita dari orang siapa? Sudah kita bahas ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kabar dari orang fasik, maka ada apa yang kita pindah? Kita periksa, kita tabayyun. Itu panggilan yang ketiga dalam surat Al-Hujurat ini. Nah, sekarang dalam wahadzal khamis, yang bawah. Yang paling bawah. Wahadzal khamis minan nida'at, panggilan yang kelima dalam panggilan ini, faqat, ya, Allah mengharamkan alal mu'min, faqat haramallahu alal mu'min izdinab katsir minadh-dhann bi ikhwanihi. Allah mengharamkan kepada orang mukmin yaitu agar dia menjauhi dari banyak berprasangka kepada saudara mukmin, kepada saudara ya sesama mukmin. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, yaitu ya man amantum billah rabba, wahai orang yang beriman kepada Allah sebagai Rabbnya, wabil islami dina,
yang beriman kepada Islam sebagai agama Muhammad Rasulnya, Allah berfirman, "Ijtanibu katsiran minadh-dhann," agar menjauhi wa 'allala lidzalikal amr bil ijtinab, yaitu agar menjauhi perkara dari hal yaitu banyaknya berprasangka. Ya, lantas Allah mengatakan inna ba'dadh-dhann ithim, sebagian dari prasangka itu adalah apa itu? Dosa. Berprasangka itu. Nah, nanti kita akan lihat apa yang dimaksud, adakah berprasangka yang tidak dosa? Apa? Husnudzon itu. Yang berarti yang dosa berprasangka apa? Yang suudzon itu. Allah mengatakan sebagian berprasangka itu dosa. Berarti ada yang sebagian yang apa? Yang tidak? Apa itu yang tidak dosa? Husnudzon itu. Husnudzon itu. Ya. Apa yang dimaksud dengan husnudzon? Memandang yang sesama manusia ya, bukan Allah ya. Kalau tadi Allah sudah jelas ya, sudah kita bahas tadi sekilas tadi. Sesama kita manusia, kita memandang orang ini apa yang ada pada dia baik. Bisa nggak berat memang. Memandang orang pada dia itu apa? Baik. Ya, urusan dia. Ya, urusan dia. Nah, lantas apakah bagaimana kalau ada orang yang dalam hati dengan kelakuannya memang dia itu orang yang buruk, maksiat dan sebagainya. Kita mengatakan wah ini orang malam mabok nih. Dia memang orang mabok dan sebagainya. Hal tersebut. Nah, ini ada perkecualian. Misalnya dalam menegakkan hukum misalnya. Dia misalnya diajukan ke pengadilan dan sebagainya. Dia mabok misalnya. Memang dia orang yang biasa mabok. Terus kita mengatakan ini memang orang mabok, kita berprasangka memang dia ini ya memang biasa orang yang biasa apa? Mudminul khamr, yang biasa apa? Mabok. Lah bagaimana mau husnudzon kepada orang itu? Nah, di sini ulama menjelaskan orang-orang yang tertentu yang memang sudah kelakuannya sudah ahlil ma'asi, ahlil maksiat, orang fasik yang biasa berbuat dosa dan sebagainya, ketika kita mengatakan nih orang ini memang orang yang ahli syarr. Ahli syarr itu biasa berbuat apa? Keburukan, ya selesai. Ya, ada perkecualian di situ. Maka ini hal yang pelik. Yang saya katakan ayat yang ke-12 ini banyak para ulama membuat apa? Membuat suatu batasan-batasan hal tersebut lah. Lantas apa itu ghibah? Nah ini. Apa itu al-ifk? Al-ifki. Ya. Al-ifk dan al-buhtan. Apa itu ghibah? Ghibah membicarakan seseorang dengan fakta yang ada pada dirinya. Jika tidak ada fakta berarti itu fitnah. Saya ulang. Ghibah itu membicarakan seseorang dengan fakta yang ada faktanya. Tapi kalau tidak ada faktanya berarti itu fitnah. Apa itu ghibah menurut Rasulullah? Apa itu fitnah menurut Rasulullah? Rasulullah katakan, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna mal ghibah? Kamu tahu apa itu ghibah? Rasulullah tanya kepada siapa? Sahabat. Kamu tahu ghibah? Kata Rasulullah. Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasulullah, ghibah itu definisi ghibah. Definisi ghibah ini kata Rasulullah, dzikruka akhak bima yakrah. Ya, apa itu? Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang dia tidak suka untuk didengarkan oleh orang lain. Saya ulang, apa itu ghibah menurut Rasulullah? Dzikruka akhaka bima yakrahu, yaitu engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain. Dia nyebutkan kejelekannya saudaramu, yaitu orang itu yang dia tidak senang kalau kedengaran orang lain. Terus ditanya Rasulullah, qil afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Kemudian dia ditanya, bagaimana ya Rasulullah jika yang disebutkan itu benar? Jadi dia mengatakan orang itu tapi benar, bukan ngarang. Maka Rasulullah mengatakan, in kana fihi ma taqul faqad irtabtah
Wa in lam yakun fihi faqad bahattah. Nabi mengatakan kalau kamu mengatakan si fulan gini, kalau itu betul, kamu ghibah. Tapi kalau itu kamu tidak sesuai dengan fakta, berarti kamu itu fitnah. Berarti ghibah itu biarpun benar pun ngomongin orang disebut dengan ghibah. Meskipun benar. Paham enggak maksudnya ini? Tapi kalau enggak benar berarti apa? Fitnah. Nah, jadi batasan ghibah ini berat memang. Sulit hamba Allah bebas dari ghibah dalam hidupnya. Pasti manusia selain Nabi Rasul ada dosa ghibah. Subhanallah itu. Hampir seberat hamba Allah ini terbebas dosa dari ghibah. Bisa dikatakan semua manusia yang dikatakan kullu bani Adam khata'un. Semua bani Adam itu salah, itu ghibah. Ada ulama yang mengatakan demikian. Tidak akan lepas. Tidak akan lepas siapapun wali, hatta wali dan sebagainya. Kecuali para Rasul Nabi. Subhanallah sampai begitu. Ingat, bukankah para sahabat pun juga jatuh dalam kubangan ini? Para sahabat juga ada. Yang dinasihati oleh Rasulullah SAW. Ada suatu hadis riwayat Aisyah kedatangan seorang tamu perempuan. Aisyah, Rasulullah istri Rasulullah SAW. Ya, tamu yang keperluannya kepada Rasulullah. Setelah pergi dia berpaling pulang ke sana, Rasulullah memberikan isyarat pada Rasulullah mengatakan bahwa mungkin dengan tangan perempuan itu pendek. Jadi pendek itu mungkin pendek sekali atau bagaimana. Maka dikatakan, ya Aisyah engkau telah berhibah kepada perempuan itu. Meskipun dengan isyarat tidak dikeluarin. Tidak pakai apa? Ucapan. Itu demikian. Jadi hatta sahabat pun tetap terkena apa? Hibah. Maksudnya ada. Tapi kan kalau sahabat selesai. Diapain? Diampunin. Langsung. Insya Allah oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika ditafsiri hadis Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti salah dan setiap yaitu kesalahan itu ditebus dengan apa? Dengan taubat. Para ulama mengatakan semua bani Adam itu yang tidak akan lepas daripada dosa apa? Riba. Orang bisa aja selamat urusan riba. Tidak selamanya riba. Banyak bisa jadi. Orang tidak zina dari lahir sampai mati, tidak zina, tidak minum, iya, tidak nyolong dan sebagainya, tidak ngumpat dan sebagainya. Tapi kalau riba, ya Allah, berat. Hampir semua manusia lolos untuk tidak hibah itu apa? Kecil. Berat. Berat riba. Itu hibah itu Masya Allah. Kenapa? Hatta benar pun tapi ngomongin dianggap apa? Riba. Hatta benar pada orang itu. Nah, terus ya, itu definisi yang Rasulullah katakan demikian, ya. Terus bagaimana batasan hibah itu? Nah, di sini banyak ulama yang memberi batasan. Bolehkah hibah? Boleh, jikalau ada maslahat. Apa itu? Ada beberapa. Pertama di antaranya yaitu at-tadhallum. Fayajuzu al-mazlum an yatadhallam ila sultan wal qadhi wa ghairuhuma mimman lahu wilayah aw qudrah ala insafihi man zalamahu fayaqul zalamani fulan bikadza. Pertama, orang yang mengadu karena dizalimi. Ngadu karena dia dizalimi. Kepada siapa? Yaitu kepada penguasa, kepada hakim, atau orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menegakkan kebenaran. Dia mengatakan, fulan zalim kepada aku, gini dan sebagainya. Berarti membuka siapa? Membuka orang itu kan? Itu ghibah? Bukan. Kenapa? Dia mengadu kebenaran kepada penguasa atau hakim, qadhi, atau orang yang dianggap bisa mempunyai apa? Kemampuan untuk apa? Untuk bisa merubahnya. Ini dikatakan tidak sebagai ghibah. Paham ya? Kedua, al-isti'anah ala taghyiril munkar. Ya.
Warudul asi ila shawab fayaqul liman yarju qadratahu ala izalatil munkar fulan ya'malu kadza ya fajzirhu an wa nahu dzalik. Yang kedua adalah meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran. Meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran. Kepada siapa? Kepada orang yang mampu, kepada hakim, kepada penguasa dan sebagainya. Untuk mengembalikan orang yang bermaksiat itu kepada kebenaran. Maka ia berkata kepada orang yang hakim itu, ya, yang diharapkan mampu itu, fulan melakukan ini dan itu. Fulan mengambil hartaku dan sebagainya. Fulan telah menggelapkan hartaku dan sebagainya. Untuk minta apa? Pertolongan. Hampir mirip yang pertama, yaitu karena dizolimi. Itu membuka aib orang kan? Tapi bukan membuka aib orang, tapi minta pertolongan kepada orang-orang tertentu. Nah, tidak boleh ngumbar. Mengumbar apa? Mengumbar aib. Semua orang, Pak, kita kadang-kadang ikhwan, kalau sudah marah, kadang-kadang seseorang itu ngumbar aib. Semua orang diwaduli tentang perselisihan dia. Misal, ada orang yang berantem ini sampai ke pengadilan. Ribut di pengadilan soal cekcok tanah, cekcok rumah, cekcok waris. Sehingga aib masing-masing dibuka. Sampai orang yang tidak ada kepentingannya jadi tahu aibnya. Kenapa? Diwaduli semua, dicurhati semua. Nggak boleh begitu. Ya. Dia boleh ngadu kepada siapa? Kepada orang tertentu yang dianggap bisa merubah. Siapa itu? Hakim, penguasa, atau orang yang dianggap hal itu. Dia melakukan ini, dia mengambil ini dan sebagainya. Itu bukan hibah. Jadi tidak boleh hal tersebut. Ketiga, ya, untuk hal-hal yang yang menyangkut hal begitu. Ya, yaitu yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah tahdzirul muslimin minasyarr wa nasihatuhum wa dzalik minal wujuh minha jarhul majruhin minar ruh mathalan wa syuhud wa dzalik jaiz bi ijma'il muslimin bal wajib lil hajah. Tahdzirul muslimin, memperingatkan kaum muslimin. Yang ketiga, memperingatkan orang Islam dari keburukan seseorang. Ya, hal ini ada bentuknya masing-masing di antaranya, misalnya dalam hal masalah hadis misalnya. Dalam masalah apa? Hadis. Para ulama dalam masalah hadis menyebutkan cacat para perawi dan saksi. Hal ini dibolehkan dengan ijma' kaum muslimin. Wa dzalika jaiz bi ijma'il muslimin. Bahkan wajib jika ada apa? Kebutuhan. Seperti misalnya seorang ulama ini hadis misalnya. Seorang ulama yang mengatakan fulan begini, misalnya mengatakan begini, fulan yaitu akdzabun nas, fulan orang yang paling berdusta. Ketika apa itu? Ketika seorang ulama menjelaskan seorang rawi biasa membawakan riwayat hadis palsu, mengatakan fulan akdzabun nas. Itu biasa di dalam perawi-perawi hadis. Biasa dalam ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, ya, itu demikian, ya. Atau dikatakan fulan muttahamun bil kadzib, fulan tertuduh dusta. Ketika ada satu hadis zaman ulama dahulu nih, ulama zaman Bukhari, zaman ini dan sebagainya, ada orang membawakan hadis. Dari siapa hadis? Masalan dari fulan ini sudah biasa tertuduh apa? Dusta, bohong. Itu sudah biasa di kalangan para ulama hadis. Kenapa demikian? Dia mengatakan demikian untuk memperingati kaum muslimin. Itu hal tersebut. Itu biasa dalam hal tersebut. Ya, itu hal yang biasa dikatakan demikian. Ya. Maka dari itu kalau kita lihat ikhwan, tadi hal-hal yang tadi, ya, yang tadi 1, 2, 3. Ya, lantas lanjutnya misalnya al-musyawarah fi musarahatil insan au musyarakatahu au ida'ihi au muamalatihi au ghairi dzalik. Yaitu di antaranya adalah yang keempat adalah seseorang yang misal minta info tentang seseorang yang akan melamar. Nah ini, melamar seorang gadis.
Atau orang yang ingin sirkah, muamalah dagang. Misalnya nih, ada orang misalnya datang, ada orang mau ngelamar anaknya, ngelamar anak perempuannya. Ini anak fulan, anak si itu mau ngelamar, kira-kira gimana ya? Si laki itu gimana, baik apa enggak? Terus orang itu mengatakan bahwa anaknya si fulan itu, waduh, kurang bagus, kurang ini, suka ini, suka ini. Ghibah? Hah? Termasuk ghibah? Enggak. Boleh. Kenapa? Yaitu ketika dia meminta, yaitu kepastian siapa dia. Karena ingin melepas apa? Anak perempuannya. Anak perempuannya. Lah kalau kita tahu bahwa si laki yang mau minta ini, yang mau ngelamar ini seorang pemabok, mau kita sembunyikan? Dosa kita malah. Si perempuan anak baik ini, perempuan yang solehah ini insya Allah mendapat laki yang apa? Yang buruk kan kalau begitu. Nggak tahu dia dan sebagainya. Atau seseorang yang ingin syirkah, kerjasama bisnis kepada kita. Bisnis kita, misalnya bisnis. Saya mau diajak bisnis sama fulan, mau diajak kerjasama. Kira-kira jujur nggak dia ya? Terus kita tahu kalau dia ini biasa menggelapkan uang. Biasa apa? Menggelapkan uang. Terus kita enggak mengatakan, enggak boleh. Jadi hibah itu ada yang diperbolehkan itu ada perkecualiannya sesuai dengan hajatnya. Makanya hal ini sangat pelik. Tidak boleh diumbar begitu rupa oleh ke semua orang. Ini sudah ada belum? Oh ya, Allah. Allahu Akbar. Jadi seperti tadi, yaitu seseorang yang minta penjelasan seseorang, seperti yaitu Fatimah binti Qais dilamar oleh seseorang. Ya. Terus Fatimah binti Qais minta pendapat pada Rasulullah. Rasul mengatakan kalau yaitu yang melamar diantaranya Abu Jaham. Abu Jaham dikatakan oleh Rasulullah, fala yadhal asa an atiqihi, bahwa dia ini yaitu kalau Abu Jaham ini tidak pernah lepas tongkat dari bahunya. Jadi Fatimah binti Qais dilamar diantaranya yaitu oleh Abu Jaham. Lah Abu Jaham tanya kepada Rasul, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah, ini mereka karakter mereka ini bagaimana? Dikatakan Abu Jaham itu orang yang tidak pernah lepas tongkat dari bahunya. Maksudnya apa? Yang punya pengalaman terkenal suka mukul perempuan. Nah, Rasulullah ditanya itu mengatakan bahwa ini berarti bolehnya ketika ada seorang yang datang dia menanyakan kebaikan untuk ini, ya apa adanya kita katakan hal begitu. Itu bukan apa? Termasuk ghibah. Terus Hindun mengatakan kepada Rasulullah, ngomong suaminya apa? Pelit. Siapa suaminya? Abu Sufyan. Hindun, istrinya siapa? Abu Sufyan. Pelitnya minta ampun untuk anak istrinya. Sehingga apa? Hindun nyuri, ngambil. Iya. Nah, sampai nyuri begitu. Hindun ini nyuri dari suaminya Abu Sufyan. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku pelit. Gimana ini sampai aku nyuri? Ngambil buat kebutuhan aku sama anakku. Ya, itu bentuk-bentuk apa? Bentuk-bentuk yaitu mengadu seseorang tentang karakter atau keburukan seseorang yang untuk apa? Untuk pertimbangan dia minta fatwa. Minta fatwa pendapat hal tersebut. Yang tidak boleh dia menyebarkan kepada orang yang tidak berkepentingan. Nah ini hibah. Ya, apalagi hibah yang tidak ada gunanya, lagi majelis atau majelis. Biasanya kita tuh ngumpul, ngobrol. Nah ini ngobrol-ngobrol ini biasa sarang hibah ini. Yang mana ini loh sambil ngopi di kafe, di warung kopi dan sebagainya. Nah ini hati-hati. Yang tidak ada kepentingan hal itu untuk hal-hal yang tadi. Ya. Jadi itu hibah diperbolehkan pada tempat-tempat yang
tadi para ulama termasuk Imam Nawawi di dalam syarah Muslim dan sebagainya ada 6 yang diperbolehkan, dan ulama-ulama yang lain banyak menjelaskan hal tersebut tentang bolehnya riba pada tempat-tempat tertentu yang tadi. Jadi yang tidak boleh adalah suatu riba yang betul-betul tanpa ada kepentingan, bahkan apa, hawa nafsu, ingin menjelek-jelekkan dan sebagainya, itu yang tidak diperbolehkan. Lantas tajassus tadi tajassus apa? Mencari kesalahan orang lain. Terus ada tahassus. Lihat surat Yusuf 87. Di sini surat Yusuf ayat 87. Ya, surat Yusuf ayat, yaitu apa? Surat Yusuf ayat 87. Ya, ada di sini surat Yusuf 87. Surat Yusuf 87. Ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya. Yuk kita lihat 87. Ketemu? Ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Yakub berkata, wahai anak-anakku, pergilah kalian carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Pakainya tahassasu. Padahal Rasulullah tadi dalam hadisnya apa? Wala tahassasu wala tajassasu. Para ulama menjelaskan ada tahassas yang jelek, yang apa? Yang buruk, ada tahassas yang baik. Saya ulang ini. Tahassas bukan tajassus, tahassas. Ini Quran mengatakan, Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya, ya baniya, wahai anak-anakku, idhabu, pergi kamu cari. Untuk mencari siapa? Yusuf dan adiknya. Fatahassasu min Yusuf wa akhi. Carilah berita tentang kabar Yusuf dan adiknya. Siapa adiknya namanya? Bunyamin. Nah, pakainya kata tahassas. Berarti tahassas itu para ulama ada 2. Ada yang baik, ada yang buruk. Ini, kalau mencari berita-berita yang tadi menjelek-jelekkan berita itu, itulah disebut dengan tahassus yang syar, tahassus. Tapi kalau tahassusnya ingin mencari, yaitu hal kabar, bagaimana mencari seseorang supaya dia orang ini hilang, ketemu, dia mencari ke sana, membawa kabar ini dan sebagainya, itu diperbolehkan. Hal seperti tadi, yaitu Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya mencari kabar tentang Yusuf dan adiknya. Hal tersebut itu beda dengan tajassus. Kalau tajassus adalah memata-matai yang tadi, jadi mencari kelemahan-kelemahan saudara mukmin supaya apa? Supaya apa? Nikmatnya hilang, ininya apa? Terkena suatu kemudharatan dan sebagainya. Ada apa? Tajassus kebanyakan ada hasad di situ. Saya ulang, kalau berprasangka buruk dilakukan, setelah itu apa? Ghibah, ya kan? Kalau tajassus dilanjutkan dengan apa? Dengki, hasad. Lah mencari-cari kesalahan orang lain. Apa mencari kesalahan lain kalau tidak apa? Hasad. Inilah langkah-langkah dengan tersebut. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang beriman agar menjauhi itu. Kenapa? Sesama kaum muslimin mukmin itu punya harga diri, punya kehormatan diri. Seorang muslim mukmin itu yaitu mempunyai kehormatan ya di mata Allah, diri, jiwa, harta, ya, jiwa, harta, apalagi yaitu kehormatannya, itu semua adalah di dalam Islam itu betul-betul dijaga sampai begitunya. Lantas ayat yang mengatakan ya bahwa kamu yaitu riba seperti kamu suka makan apa? Daging saudaramu. Para ulama mengatakan begini. Kenapa kok Allah mentamsilkan, memberi perumpamaan? Kamu suka makan daging saudaramu yang mati itu, ya kamu pasti fakarihtumu, kamu akan merasa jijik. Kata beberapa mufassir mengatakan dalam menafsiri ayat ini, kata-kata ini, ayat ini, yaitu orang yang diribah itu tidak tahu kalau dia sedang diomongin, diguncingkan. Memang ya.
Di suatu majelis kita sedang duduk-duduk membicarakan fulan A. Padahal fulannya mungkin di mana? Mungkin fulannya sedang tidur atau fulannya lagi apa, tapi dia nggak tahu. Seperti orang memakan daging yang sangat buruk tadi, yaitu seperti makan daging manusia. Begitu kejinya, jahatnya, dosanya begitu rupa, mengguncing itu. Makanya tadi dikatakan ghibah itu hampir manusia tidak selamat. Ghibah. Subhanallah, kecuali insya Allah para rasul. Berat masalah hibah ini, berat masalah hibah. Ya, ini makanya yang harus kita titik beratkan hanya itu. Yang tadi, ya orang bisa aja tidak zina seumur hidup, banyak bisa. Tidak mabok, tidak ini mengambil hak orang bisa jadi. Tapi kalau ghibah berat. Makanya tadi ada yang menafsiri kullu bani Adam khata'un, setiap manusia itu punya dosa itu hampir disarahkan apa dijelaskannya yaitu dosa ghibah yang tidak akan bisa selamat semua orang itu. Subhanallah. Moga kita yaitu bisa dijauhkan dari hal ini. Berat, tanpa perjuangan kita berat. Dan perjuangan itu dalam arti apa? Kita betul-betul kita mohon kepada Allah agar kita diselamatkan dari hal-hal perbuatan-perbuatan buruk. Ini menyangkut akhlak. Ya, orang yang suka ghibah, mengguncing, memang kebiasaannya punya kebiasaan itu adalah akhlak yang jelek. Su'ul akhlak, akhlaknya itu jelek. Ya, orang yang punya kebiasaan, sudah karakternya begitu. Iya, sampai hal yang begitu. Jadi moga kita dijauhkan dari akhlak-akhlak yang jelek begitu. Prasangka buruk, mencari kesalahan orang lain, dan ghibah. Dan yang paling rusak adalah su'udzon kepada Allah. Sudah kita suudzon kepada Allah, selesai sudah. Allah tidak akan memberikan maaf. Ya, dosa besar. Ya, dikatakan orang yang suudzon kepada Allah itu hampir derajatnya hampir mendekati orang-orang yang bermaksiat fasik yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Moga kita dijauhkan dari hal itu semua. Allah bantu kita dalam hal kita dalam hidup ini menjadi muslim mukmin yang betul-betul diridhai Allah, dijauhkan dari akhlak-akhlak buruk. Kita dibantu oleh Allah agar kita selalu menjadi muslim mukmin dengan akhlak yang Allah ridhai. Mudah-mudahan tanpa Allah bantu nggak mungkin kita menjadi seorang muslim yang baik. Insya Allah kita mohon kepada Allah. Allah ya Rabb, ya Allah gedirna ya Allah takdirlah kami menjadikan kita muslim mukmin yang baik ya Allah. Insya Allah amin ya Rabbal alamin. Mari kita tutup dengan kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.